Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahid. Saya dari Prodi Agroteknologi. Saya di sini mengambil materi yaitu tanaman singkong untuk mata kuliah kimia dasar. Selamat menyaksikan. Singkong merupakan tanaman yang mudah sekali ditemukan di berbagai tempat, yaitu di Indonesia. Itu karena singkong merupakan tanaman yang tergolong paling gampang tumbuh di Indonesia. Singkong bisa tumbuh hampir di semua cuaca, jenis tanah, dan daerah. Cara menanaman pun cukup mudah, tinggal tancapkan batang kayunya yang sudah tua, lalu tunas-tunas akan tumbuh di sana. Bahkan pada zaman penjajahan dulu, singkong menjadi makanan utama rakyat Indonesia karena kandungan utama singkong adalah karbohidrat. Begitu juga ketika masa penceklik atau saat kemarau panjang melanda, di mana tanaman padi akan mati, singkong tetap hidup dan menghidupi manusia. Saya akan menjelaskan cara budidaya singkong yang baik dan benar. Seperti yang dijelaskan di atas, pada umumnya singkong akan tumbuh bahkan ketika ditanam asal-asalan. Namun berbeda ketika Anda ingin menghasilkan singkong dalam jumlah besar untuk dijual. Tentu saja penanamannya harus menggunakan teknik budidaya singkong yang benar. Teknik budidaya yang benar yang pertama yaitu pilih media tanam berupa tanah darat lempung berpasir, hitam humus sampai kuning berpasir, tanah pasir, tanah kapur, tanah berbatu, kuning liat, dan merah liat kurang cocok untuk budidaya singkong. Yang kedua yaitu lakukan pengolahan tanah di awal musim penghujan. Tanaman singkong sampai umur 5 bulan rentan terhadap kekeringan. Yang ketiga, saat pembajakan, petani harus memandori 15 hari kemudian lakukan pembajakan kedua. Akan lebih baik jika dalam waktu 15 hari itu ada turun hujan. Yang keempat yaitu sediakan bibit yang baik. Jenis singkong gajah atau singkong Borneo sesuai permintaan pasar. Singkong gajah adalah jenis singkong makan, sedangkan singkong Borneo adalah jenis singkong racun. Untuk pembuatan tepung tapioka, sebagian petani menyebut singkong Borneo sebagai singkong gajah putih atau singkong Kalimantan. Lalu, bibit yang baik itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Posisinya ada di 30 cm di atas titik tumbuh tunas dan 30 cm di bawah tangkai daun yang masih lengket saat singkong dipanen. Yang kelima yaitu ikatkan kedua ujung pada sebatas kayu yang kuat, diameter 3 cm, panjang 50 cm. Runcingkan ujungnya, gunakan tali sebagai alat pengatur jarak titik tanam. Jarak tanam 1 kali 1,5 meter. Lorongkan jarak yang 1,5 meter itu membujur timur sampai barat. Jika sudah selesai tanam, langsung diberikan pupuk dengan NPK Posca 100 gram per batang. Pupuk ditabur keliling stek jarak 5 cm sampai 20 cm. Sebaiknya pupuk dilakukan di sore hari di jam 4 sore. Saat umur 1 bulan, lakukan penunasan. Buang tunas yang kecil atau jelek, tinggalkan tunas yang sehat dan bagus. Utamakan memelihara tunas yang tumbuh di sebelah atas. Sisakan 2 tunas jika ujung penanaman adalah untuk pembanyakan bibit dan produksi. Sisakan 1 tunas jika tujuan hanya untuk produksi. Kemudian ketika tanaman berumur 3 bulan, lakukan pemupukan ketiga. Jarak tebar diperbesar hingga 40 cm dari titik tanam. Ketika
Singkong berumur 5 bulan, lakukan pemupukan keempat dengan ZA 50 gram per batang. Jika ada serangan kutu, kebul atau kutu putih, semprot dengan insektisida, decis atau metador atau jenis lain yang berspektur luas. Setelah 10 hari sebelum panen, potong batang singkong setinggi 30 cm, simpan batang singkong di tempat yang teduh 100% untuk dijual dan penanaman berikutnya. Perlakuan ini dipercaya meningkatkan bobot singkong hingga 8%. Pemanenan dilakukan pada umur 11 bulan sesudah tanam. Pengolahan tanah kembali dianggap makan waktu 1 bulan hingga musim tanam akan tetap sama sepanjang tahun. Demikian yang saya bisa jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.